Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada bijihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwatal iman, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmat-Nya, sehingga pada malam hari yang berbahagia ini Allah masih berikan kesehatan, kesempatan dan kekuatan iman untuk terus menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap seluruh ibadah kita di bulan Ramadan ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi timbangan amal kita di akhirat kelak, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga tercurah limpahkan kepada uswah dan qudwah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan semua umat istiqamah menjalankan sunnah-sunnahnya. Kali ini kita akan membahas berkaitan dengan i'tikaf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang kita fahami dan ketahui bersama bahwa i'tikaf adalah ibadah yang dilakukan di 10 terakhir di bulan Ramadan. Tentu i'tikaf adalah orang yang memang sudah memasuki babak final, dan ini adalah babak penentuan. Orang yang mampu beriktikaf adalah orang yang menjalankan ibadah secara terus-menerus dari awal Ramadan, di pertengahan Ramadan, sampai kemudian masuki babak final untuk semakin meningkatkan ibadahnya kepada Allah. Dan inilah peluang untuk kita mendapatkan Lailatul Qadar ketika beriktikaf. Iktikaf itu sendiri adalah sunnah yang telah dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dilanjutkan oleh para sahabatnya, dilanjutkan oleh istri-istri beliau. Sebelum sampai ke sana, mari kita membahas terkait dengan pengertian i'tikaf. I'tikaf secara harfiah artinya adalah tinggal di sebuah tempat atau di suatu tempat untuk melakukan sesuatu yang baik. Itu namanya i'tikaf. Jadi tinggal di tempat, di suatu tempat untuk melakukan kebaikan. Dengan demikian, i'tikaf secara terminologi adalah tinggal atau menetap di dalam masjid dengan niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, guna mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdiam di masjid tentu niatnya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tujuannya adalah beribadah kepadanya. Hukum i'tikaf itu oleh para ulama disebutkan sebagai sunnah. Ada yang menyebutkan sebagai sunnah biasa, ada yang menyebutkan sebagai sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Walaupun begitu, sesungguhnya i'tikaf itu tidak sampai ke tingkat wajib, tetapi inilah perbuatan yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau di tahun beliau meninggal dunia, beliau beriktikaf sampai 20 hari di masjid. Ini adalah contoh yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad ketika ditanya apa keutamaan i'tikaf, beliau menjawab tidak ada kecuali ada hadis yang lemah. Namun demikian tidaklah mengurangi nilai ibadah i'tikaf sendiri sebagai taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tadi Rasulullah dan para sahabatnya melakukan i'tikaf di 10 terakhir di bulan Ramadan. Berikutnya adalah berkaitan dengan macam-macam i'tikaf. I'tikaf yang disyariatkan ada dua. Yang pertama adalah i'tikaf sunnah yang dilakukan secara sukarela demi untuk bertakarrub kepada Allah, baik itu di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Sukarela sifatnya. Mau silakan, tidak mau tidak dilakukan. Yang kedua adalah i'tikaf wajib. Artinya adalah i'tikaf yang diawali dengan nazar dan janji. Contohnya, sekiranya saya mendapatkan sebuah jabatan, saya akan beriktikaf di masjid selama 10 hari terakhir di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Atau sekiranya saya mendapatkan sesuatu, saya akan beriktikaf. Maka bila berjanji dan bernazar, maka iktikaf yang tadinya sunnah berubah menjadi wajib
karena sudah berjanji di hadapan Allah, sudah bernazar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Waktu i'tikaf. Waktu i'tikaf itu sesungguhnya tidak dibatasi waktunya. Mau sejam, mau 2 jam, mau sehari, mau 3 hari, nah itu termasuk i'tikaf semuanya. Yang penting kemudian diawali dengan niat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu disebut sebagai i'tikaf. Sehingga dalam mazhab Hanafi, bahwa walaupun sesaat berdiam di masjid, tetapi dengan kemudian diawali dengan niat, itu termasuk kategori i'tikaf. Dalam mazhab Syafi'i sama, yang penting kita berdiam diri masjid sejenak, diawali dengan niat, itu termasuk bagian dari i'tikaf. Mazhab Hambali 1 jam saja itu disebut sebagai i'tikaf. Artinya i'tikaf tidak dibatasi oleh waktu, dan kemudian berapapun lamanya selama diawali dengan niat, dan tentu tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, tempat i'tikaf. Tempat i'tikaf itu sendiri adalah di masjid. Sebab secara khusus Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Baqarah ketika berbicara tentang Ramadan, Allah berfirman, "Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid." Janganlah kalian menggaul istri ketika kalian beriktikaf di masjid. Jadi secara jelas dan syariah disebutkan bahwa i'tikaf itu tempatnya di masjid. Bagaimana kondisi kita saat ini yang kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wabah corona COVID-19 ini, di mana kita harus beriktikaf sedangkan masjid kemudian ditutup, dilarang untuk berkumpul dengan jumlah orang banyak. Bagaimana caranya? Saya menyarankan supaya tetap kemudian beriktikaf di rumah dengan cara buat dalam rumah itu satu kamar khusus, di dalamnya kemudian ditata seperti musola, ada karpet, ada kemudian sajadah di sana, ada Quran, dan ketika masuk ke tempat itu berniat untuk i'tikaf, semoga saja insya Allah menjadi i'tikaf walaupun dilakukan di masjid, walaupun dilakukan di rumah, karena ada uzur tadi. Bolehkah seperti itu? Iya, seperti juga para sahabat kemudian ada orang yang tidak ikut serta dalam peperangan, tetapi dicatat sebagai orang yang mati syahid ketika meninggal, atau dicatat sebagai orang yang mendapatkan pahala perang padahal tidak ikut serta dalam peperangan. Kata Rasulullah, kata para sahabat, mengapa mereka mendapatkan pahala perang padahal mereka tidak ikut perang? Kata Rasulullah, habasathumul uzur, karena mereka dihalangi oleh uzur. Maka sekiranya teman-teman selama ini rajin beriktikaf di 10 terakhir bulan Ramadan, tapi kali ini kemudian terhalang oleh wabah ini dan arahan pemerintah untuk tidak berkumpul di masjid, maka insya Allah ketika beriktikaf di rumah pun semoga dicatat sebagai pahala iktikaf di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah syarat-syarat iktikaf. Syarat iktikaf itu ada 3. 1, harus muslim karena tempatnya di masjid. Yang kedua, tentu harus berakal, tidak boleh orang gila untuk kemudian beriktikaf. Yang terakhir adalah suci dari janabah, haid dan nifas. Jadi tidak boleh orang haid kemudian i'tikaf, karena harus berdiam diri di masjid. Apalagi janabah tidak boleh kemudian i'tikaf karena belum dalam keadaan suci, dan dia harus mandi besar sebelum kemudian beriktikaf, dan tentu setelah selesai haid ataupun nifasnya bagi perempuan. Adapun rukun i'tikaf ada 4. 1, ada pesertanya. Kita sebagai peserta i'tikaf. Seperti juga pernikahan harus ada calon pengantinnya, peserta i'tikaf. Yang kedua, niat ikhlas. Gak perlu kemudian dibahasakan, gak perlu diucapkan, cukup dalam hati. Saya ingin beriktikaf dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, harus menetap di masjid. Harus menetap di masjid, atau tadi menetap di musola yang ada dalam rumah kita. Yang terakhir adalah diusahakan yang mampu, yang tentu yang bisa adalah i'tikafnya di masjid. Tetapi kali ini kita terhalang, maka cukuplah i'tikaf saja di masjid dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesungguhnya kalau mau disingkat sebenarnya ada 2, yaitu hanya niat dan menetap di masjid atau di tempat di mana kita di rumah ada mushola di sana, disitulah kita beriktikaf. Awal i'tikaf dan akhir i'tikaf. Yang paling baik adalah i'tikaf 10 hari. Diawali masuk di masjid itu malam tanggal 21 Ramadan.
Setelah maghrib kita masuk di sana mengawali i'tikaf kita, dan keluar setelah maghrib malam Idul Fitri. Jadi kalau ada pengumuman bahwa malam ini adalah malam terakhir dan besok kita akan lebaran, maka setelah maghrib segera meninggalkan masjid untuk kemudian pulang ke rumah dan mempersiapkan diri untuk melaksanakan sholat id keesokan harinya. Tapi sekiranya tidak mampu untuk kemudian berada 30 hari, maka diusahakan ketika akan masuk masjid berniatlah. Ketika keluar dari masjid secara otomatis i'tikafnya menjadi batal, dan ketika akan masuk i'tikaf lagi dan perbaharui lagi niat kembali. Apa yang harus dilakukan ketika beriktikaf? Pertama adalah perbanyak berkaitan dengan sholat. Sholat duha, sholat rawatib, sholat syuruk, sholat tarawih, sholat tahajud, sholat wudu, dan berbagai ibadah-ibadah lainnya. Termasuk membaca Al-Quran. Kalau bisa sekali khotam selama i'tikaf di masjid. Demikian juga bertasbih, bertahmid, beristighfar, bersalawat kepada Rasulullah, memperbanyak doa, membaca buku, dan berbagai ibadah-ibadah lainnya. Ya, itu sekiranya yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Yang terakhir, yang diperbolehkan itu banyak juga. Boleh makan di dalam tempat i'tikaf itu, boleh mencukur rambut, boleh memotong kuku, membersihkan tubuh dari kotoran, bau badan, itu diperbolehkan. Boleh keluar dari tempat i'tikaf sekiranya dianggap penting. Boleh makan dan minum di masjid dan seterusnya. Itu saya kira hal-hal yang perlu kita pahami ketika beriktikaf, sehingga sempurna ibadah Ramadan kita karena diakhiri dengan iktikaf sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah meridhai setiap langkah kita, dan semoga Ramadan tahun ini diterima semuanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan memperberat timbangan amal kita di akhirat kelak insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.